Halo adik-adik, ketemu lagi dengan channel Isofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan cara mudah mengerjakan soal dimensi. Ini materi kelas 10 ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang selanjutnya. Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke soal, saya akan ajarkan dulu sekilas tentang materi dimensi. Oke, jadi untuk bisa mengerjakan soal dimensi, adik-adik itu harus hafal besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok dulu. Nah, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama ada massa, satuannya kilogram. Nah, dia punya dimensi M. Terus ada panjang, satuannya meter, dimensinya L. Terus ada waktu, satuannya second, dimensinya T. Terus ada suhu, satuannya Kelvin, dimensinya adalah theta, itu dibaca theta. Terus nomor 5 ada arus listrik, satuannya ampere, dimensinya I. Ada intensitas cahaya, satuannya kandela, dimensinya J. Terus ada jumlah zat, satuannya mol, dimensinya adalah N. Itu besaran pokok. Nah, sekarang kita ke besaran turunan. Jadi di sini besaran turunan yang saya kasih itu adalah besaran turunan yang sering dipakai. Jadi saya sarankan wajib dihafalin. Untuk yang pertama ada luas, satuannya meter kuadrat. Terus ada volume, meter kubik. Ada massa jenis, kilogram per meter kubik. Terus ada kecepatan, meter per second. Ada percepatan, meter per second kuadrat. Terus ada gaya, satuannya sama dengan berat, sama tegangan. Itu satuannya adalah newton. Newton itu kalau dibuka jadi kilogram meter per second kuadrat. Terus ada usaha, satuannya akan sama dengan energi dan kalor, yaitu adalah joule. Joule itu kalau dibuka jadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ada daya, energi persatuan waktu, atau joule per second, atau watt, yaitu adalah kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Terus ada tekanan, Pascal, kilogram per meter dikali second kuadrat. Terus ada momentum dan impuls, yaitu adalah newton second sama dengan kilogram meter per second. Untuk dimensinya, untuk luas, karena di situ meter kuadrat satuannya, berarti dimensi adalah L pangkat 2. Untuk volume, meter kubik, jadi L pangkat 3. Untuk massa jenis, jadi ML pangkat min 3. Di situ penulisan dimensi menggunakan huruf kapital dan tidak ada yang boleh di bawah, jadi dinaikin ke atas. Jadi nanti L pangkatnya min 3. Terus kecepatan jadi L T min 1. Percepatan jadi L T min 2. Terus untuk newton akan diubah menjadi ML T min 2. Usaha ML kuadrat T min 2. Terus daya ML kuadrat T min 3. Terus tekanan ML min 1 T min 2. Momentum berarti ML T min 1, seperti itu. Dan adik-adik silahkan dihafalin ya, biar nanti pada saat ngerjain soal level yang lebih susah lagi adik-adik sudah bisa. Jadi untuk bagian dimensi besaran pokok sama besaran turunan yang saya kasih ini, saya sarankan dihafalkan. Lanjut ke tipe soal dimensi. Tipe soal dimensi itu ada kurang lebih ada 4 ya, tapi di sini yang saya kasih 3 aja. Contoh soal. Tipe yang pertama yaitu adalah adik-adik disuruh menentukan dimensi dari suatu besaran. Nah, di sini ada soal besarannya itu ada banyak, ada sampai F, nanti kita jawab bersama-sama. Yuk, kita mulai. Untuk yang pertama, momentum linear. Momentum linear untuk kelas 10 itu belum tahu rumusnya, saya kasih tahu rumusnya. Berarti L sama dengan mvr.
M itu massa, V kecepatan, R itu adalah jari-jari atau jarak. Berarti satuannya kilogram, kecepatannya meter per second, jari-jarinya meter. Berarti nanti dikumpulin jadi kilogram meter kuadrat per second. Berarti dimensinya adalah M L kuadrat T-1. Terus ada lagi kalor jenis. Nah, kalor jenis adik-adik bisa temukan di rumus kalor I sama dengan MC delta T. Terus kita cari rumus C nya, karena yang ditanya adalah kalor jenisnya. Berarti C sama dengan Q per M dikali delta T. Itu baru rumusnya. Sekarang satuannya, berarti satuannya Joule per kilogram Kelvin. Kita rapikan, Joule-nya bisa dibuka, kilogram meter kuadrat per second kuadrat dibagi kilogram Kelvin. Berarti nanti disederhanakan menjadi satuannya dari kalor jenis jadi M kuadrat dibagi second Kelvin, second kuadrat Kelvin. Nah, terus kalau sudah, berarti kita bikin dimensinya. Dimensinya adalah L kuadrat T-2 θ-1. Jadi kesimpulannya adalah, kalau adik-adik pengen bisa mengerjakan tipe soal yang pertama adalah adik-adik tahu rumusnya. Yang kedua, berarti adik-adik tahu satuannya. Kalau sudah tahu satuannya, berarti bisa bikin dimensinya. Dari rumus ke satuan terus ke dimensi. Lanjut, untuk konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi di sini rumusnya adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Yang ditanya G-nya, berarti kita cari rumus G-nya dulu. Berarti rumusnya jadi F dikali R kuadrat per M1 dikali M2. Kita cari satuannya. Nah, itu dia satuannya. F itu Newton, R itu meter dikuadratin menyesuaikan dibagi massa kilogram. Berarti massa 1 kg, massa 2 kg, berarti kilogram kali kilogram. Terus akan jadi seperti itu. Kalau disederhanakan jadi kilogram pangkat min 1, meter pangkat 3, seket pangkat min 2. Terus kita cari dimensinya. Berarti dimensinya adalah M-1 L pangkat 3 T-2. Terus ada lagi konstanta gas. Nah, konstanta gas juga untuk kelas 10 belum dapat. Ini nanti dapatnya di kelas 2 ya. Saya kasih tahu rumusnya. Rumusnya adalah PV nRT. Terus dicari rumusnya R sama dengan PV per N dikali T, di mana P tekanan, V itu volume, N jumlah mol, T adalah temperatur atau suhu. Berarti nanti satuannya jadi kilogram per meter second kuadrat dikali meter pangkat 3 dibagi mol Kelvin. Kita sederhanakan. Jadi satuan dari konstanta gas jadi kilogram meter kuadrat, second pangkat min 2, mol pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1. Berarti dimensi adalah M L kuadrat T-2 N-1 θ-1. Lanjut, hambatan listrik. Untuk hambatan listrik adik-adik di kelas 9 sudah pernah dapat. Nah, di sini cara ngerjainnya itu berarti menyesuaikan dengan rumus yang tadi saya kasih di awal, disuruh ngafalin. Di sini saya ambil dari rumus daya, di mana rumus daya P sama dengan I kuadrat kali R, berarti R sama dengan P per I kuadrat. Kenapa saya ambil ini? Itu adalah saya arahkan ke besaran yang sudah diketahui dimensinya. Jadi untuk daya, datanya kan watt, I arus listrik ampere kuadrat, itu kan dikuadratin berarti ya menyesuaikan. Watt itu bisa dijabarin jadi kilogram meter kuadrat per second pangkat 3 dibagi ampere kuadrat. Berarti dimensinya adalah M L kuadrat T-3 I-2. Ada lagi tekanan listrik. Nah, tekanan listrik juga saya arahkan ke rumus daya. P sama dengan V kali I, berarti V sama dengan P per I, sama kayak tadi. Berarti di sini jadi V-nya sama dengan watt per ampere. Kita buka wattnya. Berarti nanti dimensinya adalah M L kuadrat T-3 I-1. Nah, itu dia jenis soal tipe pertama untuk dimensi. Tipe kedua. Untuk tipe kedua sama, suruh menentukan dimensi dari suatu besaran. Cuma versinya adalah
bentuk soalnya adalah penjumlahan. Jika di soal diketahui V sama dengan P kali T plus Q kali T kuadrat plus R dikali T pangkat 3, di mana V nya adalah meter per second, terus T dalam second, tentukan satuan dan dimensi dari P, Q, dan R. Itu soal pertama. Soal yang kedua mirip ya, cuma di sini adalah S sama dengan A dikali T plus B kali T kuadrat plus C dikali T pangkat 3, di mana S itu adalah jarak, satuannya meter. Yang ditanya satuan dan dimensi A, B, dan C. Oke, yuk kita bahas. Untuk soal yang pertama, kita lihat dulu rumusnya. V sama dengan P kali T plus Q kali T kuadrat plus R dikali T pangkat 3. Lihat dulu, V nya itu adalah meter per second. Di situ ada penjumlahan. Jadi ketika ada rumus penjumlahan seperti itu, untuk P nya kebetulan meter per second, berarti P dikali T itu juga pasti meter per second, dan Q kali T pangkat 2 itu juga meter per second, terus RT pangkat 3 itu juga meter per second. Jadi satuannya sama dengan V nya, berarti kita bisa tulis seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Terus kalau sudah, berarti untuk yang pertama kita cari P nya dulu. V nya meter per second, terus P dikali T, T nya adalah second, berarti P sama dengan meter per second kuadrat, itu satuannya. Berarti dimensinya adalah L-2. Terus ada lagi, kita cari Q nya, meter per second sama dengan Q second pangkat 2, berarti di sini Q nya satuannya adalah meter per second pangkat 3, berarti dimensinya L-3. Terus ada lagi meter per second sama dengan R second pangkat 3, berarti R sama dengan meter per second pangkat 4. Untuk soal yang kedua, S sama dengan A dikali T plus B dikali T kuadrat plus C dikali T pangkat 3. Karena di sini S dalam meter, berarti A dikali T itu pasti dalam meter, B dikali T kuadrat itu juga pasti meter, C kali T pangkat 3 itu juga pasti meter. Kita cari satu-satu. Nah, akan jadi seperti itu. Berarti meter sama dengan A dikali second, berarti A sama dengan meter per second, dimensinya adalah L-1. Terus meter sama dengan B dikali second kuadrat, berarti B sama dengan meter per second kuadrat. Terus ada lagi meter sama dengan C dikali second pangkat 3, berarti C sama dengan meter per second pangkat 3, berarti dimensinya adalah L T pangkat min 3. Itu dia contoh soal untuk dimensi jenis kedua, contoh soalnya ya. Terus ada lagi jenis ketiga. Untuk jenis ketiga yaitu adalah disuruh mencari rumus dengan analisis dimensi ya. Untuk soalnya, suatu kawat yang tegang memiliki 3 besaran fisis, massa persatuan panjang adalah mu, panjang kawat L, dan tegangan F. Periode getaran transversal kawat memiliki keserbandingan ketiga besaran di atas. Tentukan persamaan periode T dalam mu, L, dan F dengan menggunakan analisis dimensi. Jadi intinya kita disuruh mencari rumus, tapi menggunakan besaran yang ada di situ, ada mu, L, sama F. Nah, untuk mengerjakan kita harus tahu dulu dimensi dari besaran masing-masing. Nah, itu dia, ada mu, massa persatuan panjang, berarti satuannya kilogram per meter, dimensinya adalah m, L pangkat min 1. Terus L itu satuannya meter, berarti dimensinya juga kebetulan L. Terus F, gaya satuannya Newton, berarti kilogram meter per second kuadrat, dimensinya adalah m, L T min 2. Yang ditanya adalah rumus periode, dimana periode dia bilang sebanding dengan mu, I, dan F. Berarti saya tulis seperti ini. T itu sebanding dengan F,
mu dan L. Kita tulis jadi T di situ sama dengan, saya misalkan menggunakan sebuah pangkat, berarti F pangkat A, mu pangkat B, L pangkat C. Kita masukkan dimensinya, kebetulan periode lambangnya T, satuannya second, dimensinya juga T. Terus F itu dimensinya tadi kita udah tahu, kita masukkan ml T-2 di pangkat A. Terus mu itu adalah dimensinya ml-1 di pangkat B. Terus ada L, dimensinya L pangkat C. Terus pangkatnya kita kali masuk, berarti T sama dengan M pangkat A, L pangkat A, T pangkat min 2A, terus M pangkat B dikali L pangkat min B dikali L pangkat C. Terus kita pangkatnya kita kumpulkan, berarti hasil akhirnya adalah T sama dengan M pangkat A plus B, terus L pangkat A min B plus C, terus T pangkat min 2A. Langkah selanjutnya adalah lihat variabel M, L, sama T di sebelah kiri sama sebelah kanan. Oke, kita tinjau dulu untuk yang M. Yang M sebelah kiri sama dengan itu nggak ada, berarti saya anggap 0. Sedangkan sebelah kanan M itu pangkatnya A plus B. Untuk variabel L, berarti L sebelah kiri nggak ada, berarti 0. Sebelah kanan itu adalah A min B tambah C. Untuk T sebelah kiri ada 1, sebelah kanan adalah pangkatnya min 2A. Berarti dari ketiga variabel itu kita bisa memperoleh nilai A, di mana A itu adalah min setengah. Terus kita masukkan ke persamaan yang paling atas, yaitu adalah yang 0 sama dengan A plus B, diperoleh B nya adalah setengah. Terus kita pakai persamaan L, 0 sama dengan A min B plus C, karena nilai A sama B sudah diketahui. Oke, kita masukkan aja, diperoleh nilai C nya adalah 1. Berarti hasil akhirnya tadi, pangkatnya itu kita balikin lagi ke persamaan yang awal. Berarti F nya pangkat A min setengah, mu nya pangkat setengah, L nya pangkat 1. Kita rapikan, bentuknya jadi seperti itu, dan pangkat setengah itu sama aja kayak akar. Di situ L nya pangkat 1 saya anggap 2/2, berarti hasil akhirnya adalah T sama dengan akar mu dikali L kuadrat per F. Nah, seperti itu 3 tipe soal yang sering dikeluarkan di dimensi. Ya, jangan lupa terus semangat belajar. Dari saya cukup sekian. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.